warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reza Nurfadilah dari Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Fakultas Agama Islam, Universitas Majalengka. Saya akan melakukan observasi wawancara mengenai pembelajaran daring di Taman Kanak-kanak selama pandemi COVID-19. Bersama narasumber kita yaitu Ibu Aisyah, beliau adalah salah seorang pendidik di TK Setiabudi. Kesulitan apa yang dialami para siswa dalam pembelajaran daring? Pembelajaran daring lebih sulit belajar dari rumah karena banyak hambatan yang sifatnya kurang kondusif. Siswa juga kurang fokus dalam belajar dan sulit memahami materi melalui pembelajaran daring. Siswa masih terbiasa dengan interaksi langsung dalam melakukan pembelajaran di sekolah dibanding dengan pembelajaran melalui media sosial. Bagi anak yang tidak memiliki handphone, sulit untuk komunikasi, suka tertinggal dalam mengerjakan tugas. Bagaimana cara guru dalam memaksimalkan pembelajaran selama pandemi ini? Guru membuat rencana dalam bentuk grup WhatsApp. Setiap hari guru aktif dalam menyapa di grup WhatsApp. Kalaupun tidak ada anak ataupun orang tua yang tidak aktif atau tidak memilih masuk grup karena tidak memiliki handphone, maka guru harus siap untuk jemput bola. Guru mendatangi rumah anak tersebut dengan catatan harus memenuhi protokoler, yaitu dengan cara memakai masker, cuci tangan, dan selalu membawa hand sanitizer. Bagaimana solusi mengatasi kendala atau hambatan saat pembelajaran daring? Solusi untuk mengatasi kendala atau hambatan saat pembelajaran daring yaitu sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya guru memberikan penyegaran dulu kepada anak seperti memberikan permainan dalam bentuk video atau nyanyian yang tujuannya supaya anak mau mengikuti pembelajaran daring. Guru juga harus kreatif dalam mendesain pembelajaran agar materi yang tersampaikan dengan baik. Guru juga dapat meminta siswa untuk mengerjakan soal latihan yang telah ditayangkan di TVRI maupun mengerjakan soal latihan yang ada di buku paket. Kemudian setelah mengerjakan, jawab difoto dan bisa dikumpulkan melalui WhatsApp. Kemudian akan dikoreksi oleh guru dan membahasnya. Untuk solusi kuota dan jaringan atau bagi siswa yang tidak mempunyai WhatsApp, guru dapat memperpanjang waktu dalam pengumpulan tugas sampai waktu yang memungkinkan. Di sini peran orang tua dibutuhkan dalam pendampingan siswa selama pembelajaran di rumah. Metode apa yang guru gunakan dalam mengajar selama pandemi ini? Metode yang digunakan dalam mengajar selama pandemi ini yaitu menggunakan metode audio visual dan menggunakan metode jarak jauh atau daring. Selain memberikan pembelajaran lewat grup WhatsApp, guru juga menyarankan anak untuk melihat pembelajaran di TVRI setiap pagi. Hal-hal yang perlu disiapkan sebelum memulai pembelajaran selama pandemi ini. Hal yang perlu disiapkan yaitu pembagian buku majalah dan alat-alat pembelajaran lainnya untuk digunakan selama belajar di rumah, serta pembagian kuota. Kemudian guru juga harus mempersiapkan untuk menciptakan bagaimana guru dan siswa tetap aktif dalam pembelajaran daring, serta guru harus kreatif dalam mendesain pembelajaran daring bagi siswa. Bagaimana pembelajaran di sekolah sebelum adanya pandemi ini? Sebelum pandemi ini terjadi, pembelajaran sangat kondusif dan menyenangkan karena pembelajaran terjadi interaksi tatap muka langsung sehingga lebih memudahkan siswa dalam belajar atau memahami materi yang telah diberikan guru serta memudahkan guru dalam proses pembelajaran. Terima kasih kepada narasumber yang telah bersedia meluangkan waktunya. Saya akan menjelaskan hasil observasi wawancara mengenai pembelajaran daring di Taman Kanak-kanak. Latar belakang.
Perlu banyak kreativitas dan inovasi menghadapi pandemi COVID-19 saat ini. Kewaspadaan kita diuji, termasuk juga dalam dunia pendidikan. Di era revolusi industri 4.0 saat ini, pendidikan tidak boleh berhenti, apapun yang terjadi. Sebab ia merupakan denyut nadi penanda adanya kehidupan dalam sosial dan kultur masyarakat. Pembelajaran sebagai arus tengah pendidikan, kita harus mampu menampilkan nilai-nilai efektivitas, kreativitas, akurasi, dan elegansi. Mulai dari taman kanak-kanak, jenjang sekolah dasar, menengah, dan perguruan tinggi. Kita menyaksikan bahwa pandemi COVID-19 telah mengubah pola pembelajaran secara pasif. Proses pembelajaran yang harusnya dilaksanakan secara tatap muka, sekarang berubah menjadi sistem pembelajaran jarak jauh atau daring. Ketidaksiapan para pendidik dan peserta didik, serta orang tua secara teknis maupun materi secara konten, dan yang lebih parah adalah gagapnya kita untuk bersinergi dengan semua pihak, agar bisa mencapai visi pembelajaran daring yang efektif serta efisien. Sistem pembelajaran jarak jauh memang tidak seefektif sistem tatap muka, apalagi di tengah kondisi darurat seperti ini. Banyak hal yang perlu disiapkan dengan baik agar proses pembelajaran bisa berjalan dengan optimal. Apa kesulitan yang dialami para siswa dalam pembelajaran daring? Pembelajaran daring lebih sulit karena banyak hambatan yang sifatnya kurang kondusif. Siswa juga kurang fokus dalam belajar dan sulit memahami materi melalui pembelajaran daring. Siswa masih terbiasa dengan interaksi langsung dalam melakukan pembelajaran di sekolah, dibanding dengan pembelajaran melalui media sosial. Bagi anak yang tidak memiliki handphone, sulit untuk berkomunikasi, suka tertinggal dalam mengerjakan tugas. Kedua, bagaimana cara guru memaksimalkan pembelajaran selama pandemi ini? Guru membuat rencana dalam membuat bentuk grup WhatsApp. Setiap hari guru aktif dalam menyapa di grup WhatsApp. Kalaupun ada anak atau orang tua yang tidak aktif atau tidak masuk grup karena tidak memiliki handphone, maka guru harus siap untuk menjemput bola. Guru mendatangi rumah anak tersebut dengan catatan harus memenuhi protokoler, yaitu memakai masker, cuci tangan, dan selalu membawa hand sanitizer. Bagaimana solusi mengatasi kendala atau hambatan saat pembelajaran daring? Solusi mengatasi kendala atau hambatan saat pembelajaran daring yaitu sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya guru memberikan penyegaran dahulu kepada anak-anak, seperti memberikan permainan dalam bentuk video atau nyanyian yang tujuannya supaya anak mau mengikuti pembelajaran daring. Guru juga harus kreatif dalam mendesain pembelajaran agar materi tersampaikan dengan baik. Guru juga meminta siswa untuk mengerjakan soal latihan yang telah ditayangkan di TVRI, maupun mengerjakan soal yang ada di buku paket. Kemudian, setelah mengerjakan soal, jawaban difoto dan bisa dikumpulkan melalui WhatsApp. Kemudian, akan dikoreksi oleh guru dan membahasnya. Untuk solusi kuota dan jaringan atau bagi siswa yang tidak mempunyai WhatsApp, guru dapat memperpanjang waktu dalam pengumpulan tugas sampai waktu yang telah ditentukan. Di sini, peran orang tua dibutuhkan dalam pendamping siswa selama belajar di rumah. 4. Metode apa yang digunakan dalam mengajar selama pandemi ini? Metode yang digunakan dalam mengajar selama pandemi ini yaitu menggunakan metode audiovisual dan menggunakan metode jarak jauh atau daring. Selain memberikan pembelajaran lewat grup WhatsApp, guru juga menyarankan anak untuk melihat pembelajaran di TVRI setiap pagi. 5. Hal yang perlu disiapkan sebelum memulai pembelajaran selama pandemi ini. Yang perlu disiapkan yaitu pembagian buku majalah dan alat-alat pembelajaran lainnya untuk digunakan selama belajar di rumah serta pembagian kuota. Kemudian, guru juga harus mempersiapkan untuk menciptakan bagaimana guru dan siswa tetap aktif dalam pembelajaran daring, serta guru harus kreatif dalam mendesain pembelajaran daring bagi siswa. 6. Bagaimana pembelajaran di sekolah sebelum adanya pandemi ini? Sebelum pandemi ini terjadi, pembelajaran sangat kondusif dan menyenangkan karena pembelajarannya lebih interaksi tatap muka langsung sehingga lebih memudahkan siswa dalam belajar atau memahami materi yang telah diberikan guru, serta memudahkan guru dalam proses pembelajaran.
menambahkannya, sebelum pandemi ini terjadi, pembelajaran di taman kanak-kanak sangat kondusif dan menyenangkan karena pembelajarannya terjadi interaksi tatap muka langsung sehingga lebih memudahkan siswa dalam belajar atau memahami materi yang telah diberikan guru serta memudahkan guru dalam proses pembelajaran. Sedangkan saat terjadi pembelajaran daring kurang efektif karena banyak sekali hambatan. Juga harus kreatif dalam mendesain pembelajaran agar materi tersampaikan dengan baik. Tujuannya untuk membangkitkan siswa dalam mengikuti pembelajaran, menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, membangkitkan kreativitas anak, penuh makna, dan mampu membuat anak mandiri serta dapat memikat agar anak terus semangat belajar. Peran orang tua di sini sangat dibutuhkan dalam pendamping atau mentor siswa yang belajar di rumah. Kepada kalian semua yang sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.